Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan membawakan topik tentang perjuangan para tokoh menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Diharapkan setelah video ini berakhir, kita dapat meneladani sikap para tokoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu apa itu disintegrasi bangsa dan apa itu pahlawan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan perpecahan. Sedangkan pahlawan nasional menurut undang-undang, yaitu gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikut adalah keteladanan para tokoh persatuan. Yang pertama yaitu Jenderal Gatot Subroto. Beliau lahir di Banyumas, Jawa Tengah 10 Oktober 1907. Kemudian wafat di Jakarta 11 Juni 1962 pada umur ke-54. Beliau dimakamkan di Ungaran, Semarang. Gatot Subroto memiliki orang tua bernama Sayid Yudhoyono dan beranak Bob Hasan. Beliau telah mengenyam beberapa pendidikan, yaitu diantaranya ILS, HIS, Sekolah Militer Magelang pada tahun 1923, Pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Peran serta Gatot Subroto dalam mempertahankan integrasi bangsa. Pada tahun 1948, terdapat pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI, didalangi oleh musuh DITII di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Saat melawan PKI, Gatot Subroto melancarkan operasi militer agar dapat memulihkan keamanan. Selain itu, di Sulawesi Selatan juga terdapat pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1952. Lagi-lagi karena dinilai pandai dalam memasang strategi, Gatot Subroto diserahi untuk menumpas pasukan pemberontak dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tak hanya kemenangan, para pemberontak itu pun berhasil dibujuk agar kembali dalam barisan TKR. Dekat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro di tahun yang sama. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pribadi yang disiplin, tegas, berani dan membela kaum yang tertindas. Karena sifatnya itu, pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan langsung mengundurkan diri dari jabatan sekaligus dari dinas militer. Beliau kembali dipanggil pemerintah untuk duduk dan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat pada tahun 1956. Melalui tangannya, ia berhasil melumpuhkan pemberontakan PRRI atau Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Ia adalah penggagas dibentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut dengan AKABRI pada tahun 1965. Gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut SK Presiden RI nomor 222 tanggal 18 Juni 1962 disematkan di atasnya seminggu setelah ia dimakamkan di Desa Mulyharjo, Ungaran, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Sultan Syarif Qasim II atau Sultan Siak Sri Indraputra XII
yang masa jabatan menjadi sultan yaitu pada tahun 1915 sampai 1946. Nama asli yaitu yang di Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin. Bertempat lahir di Siak Sri Indrapura, Riau. Tanggal lahir 1 Desember 1993 dan meninggal di Rumbai, Pekanbaru. Pada tanggal 23 April 1968 pada umur yang ke-74 tahun. Memiliki peran sebagai berikut, yaitu menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyumbang harta seharga 13 juta gulden atau yang saat ini setara dengan 1,5 triliun untuk membangun perjuangan RI. Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat, dan Barisan Pemuda Republik. Mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk memihak Republik. Lalu pada saat peringatan hari kematiannya atau Haul ke-119 mendapatkan gelar pahlawan nasional. Penetapan gelar pahlawan tersebut dilakukan pada tanggal 6 November 1998 melalui keputusan Presiden nomor 109/TK/1998 yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie. Sultan Syarif Qasim II juga mendapat tanda kehormatan bintang Mahaputra Adipradana. Ismail Marzuki adalah seorang seniman sekaligus pejuang yang namanya melegenda. Beliau menciptakan lagu-lagu bertema perjuangan yang mengabdi hingga kini. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta. Beliau merupakan putra dari pasangan Marzuki dan Soleha. Pada tahun 1940, Ismail Marzuki menikahi seorang gadis bernama Aulis Duraida dan mengadopsi seorang anak bernama Rahmi Aziah. Ismail Marzuki mengenyam pendidikan di Sekolah Kristen HIS Indenburg Menteng, kemudian dipindahkan ke Madrasah Unwanul Falah di Kuitang. Setelah lulus, ia masuk sekolah Molo dan membentuk grup musik sendiri. Lagu populer ciptaan Ismail Marzuki adalah Rayuan Pulau Kelapa yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ismail Marzuki telah berhasil menciptakan kurang lebih 250 karya dan beberapa di antaranya masih dinyanyikan hingga kini. Ismail Marzuki tutup usia pada tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Tanah Abang. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil bernama Famaja. Opu Daeng Risaju lahir pada tahun 1880 di Palopo. Opu Daeng Risaju menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Daud dan dikaruniai seorang putra bernama Abdul Qadir Daud. Opu Daeng Risaju tidak pernah mengenyam pendidikan formal seperti sekolah Belanda. Namun sejak kecil sudah banyak belajar tentang ilmu agama dan budaya. Beliau memang seorang yang buta huruf atau Latin, namun beliau banyak belajar tentang Al-Quran, fikih, nahwu, shoroh, dan balaghah. Opu Daeng Risaju juga memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yaitu ikut berjuang melawan Nica, ikut membentuk cabang PSII di Palopo, mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa, melakukan mobilitas terhadap pemuda, memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda, mengorbankan diri dari cengkraman penjajah. Opu Daeng Risaju tutup usia pada tanggal 10 Februari 1964 di Palopo.
Peran tokoh nasional Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia lahir di Yogyakarta, Diningrat, 12 April 1912. Meninggal di Washington DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Dimakamkan di Imogiri. Peran Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta berada di dalam naungan NKRI sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pada masa agresi militer Belanda pertama, saat ibu kota RI di Jakarta tidak lagi aman dan untuk menjalankan roda pemerintahan, maka Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai inisiator dalam serangan umum 1 Maret 1949. Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pemimpin yang diakui kredibilitasnya dalam diplomasi dan penghubung antara pemerintah RI dan kerajaan Belanda pada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda 1949. Peran tokoh nasional. Frans Kaisepo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat pada tahun 1993. Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Frans Kaisepo lahir pada 10 Oktober 1921 di Belanda. Meninggal 10 April 1979 di Jayapura. Kebangsaan Indonesia. Tempat pemakaman Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Berikut foto sebagai pelantikan Frans Kaisepo sebagai Gubernur Irian Barat pada tanggal 26 November 1964 dan Frans Kaisepo paling kiri bersama dengan sejumlah perwira tinggi militer dalam upacara HUT ABRI tahun 1970. Peran pendiri Partai Indonesia Merdeka 10 Mei 1946. Anggota delegasi RI Konferensi Malino, Sulawesi Utara. Anggota kepemimpinan Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung RI. Gubernur Papua 1964 sampai 1973. Penetapan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1960. Silas Papare. Silas Ayari Dunari Papare lahir di Serui, Papua 18 Desember 1918. Meninggal di Serui, Papua 7 Maret 1973. Agama Kristen Protestan, keluarga istri Nyonya Regina Aibui dan mempunyai 9 orang anak. Peran Silas Papare. 1. Mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. 2. Membentuk Badan Perjuangan Irian. 3. Menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. 4. Silas Papare dengan bimbingan ex Digulis Harjono dan Suprapto membentuk Komite Indonesia Merdeka. 5. Mendukung politik pemerintah di forum internasional dalam usaha pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. 6. Ditetapkan sebagai Komisaris 1. 7. Membentuk Provinsi Irian Barat di Jakarta sebagai pemerintah tandingan pemerintah Belanda di Irian Barat. 8. Mengajak pemuda-pemuda Irian yang tergabung dalam Batalion Papua untuk bergabung dan memberontak terhadap Belanda. Guna mengenang jasa besarnya, nama Silas Papare diabadikan sebagai salah satu kapal selam perang, yakni KRI Silas Papare. Martin Inde lahir pada tanggal 14 Maret 1912 di Doromena, Jayapura. Meninggal pada tanggal 17 Juli 1986 di Jayapura. Anaknya bernama Frans Marcelino, Charles Engelbert Inde, dan Vikena Solwa Inde. Adapun peranan Martin Inde adalah 1. Sejak tahun 1946 ia menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. 2. Memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. 3. Menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Tripura. 4. Memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia.